Dan hari ini kita akan mulai ibadah kita, dan kakak percaya adik-adik akan mengikuti ibadah ini dalam keadaan benar-benar mau memuji Tuhan. Nah, pada saat ibadah kita harus berharap kepada Tuhan supaya COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi dan kita bisa ibadah kembali di gereja kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati dan yang menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah,
Adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 6 yang berbunyi, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu pujian Anggo IPA 33. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami masih diberi kesehatan dan kami masih bisa berkebaktian. Walaupun kami masih berkebaktian Bapa di rumah kami masing-masing. Bapa, pada saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati Bapa hati dan pikiran kami, agar apa yang mau kami dengar bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur. Sebelumnya adik-adik persiapkan Alkitab biar kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Apa adik-adik udah memegang Alkitab? Ya, kami tunggu. Kita buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi buat adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita bercerita tentang firman Tuhan sesuai dengan nats yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Yaitu yang pertama, tema kita pada hari ini 9 Agustus tahun 2020, kakek dan nenek. Kakek dan nenek, atau di kita orang Simalungun disebut opung ataupun inang. Ya, sekarang mari kita mendengar cerita firman Tuhan
yaitu tentang pohon korma atau kurma. Jadi pohon kurma itu identik dengan berbuah yang lebat, daunnya yang lebat, akarnya yang dalam. Itu diibaratkan kayak kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kita persis mirip seperti pohon kurma yang mempunyai batang yang kuat, daun yang lebat, sama buah yang banyak. Jadi selagi kita masih sekolah minggu, mulai dari kelas kecil, kelas besar, dan remaja, kita harus menyerupai seperti pohon kurma. Artinya apa yang baik-baik tadi di pohon kurma bisa kita ikutin di sifat-sifat ataupun perbuatan kita sehari-hari. Contohnya, kalau masih belum bersekolah atau TK, kita harus berbuat baik, mendengarkan perintah orang tua, nasihat-nasihat orang tua, bisa melakukan apa yang disenangin oleh orang tua kita. Demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang kemudian kalau kita sudah tua bisa tetap berguna seperti di ayat yang kita baca tadi, tetap berguna bagi anak-anak kita, cucu kita. Kalau kita baca juga ayat hafalan yang ada di tanggal 9 buat anak-anak sekolah minggu, sangat menarik sekali. Abang akan baca dan kita dengarkan Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Artinya kita saling berkaitan. Kalau kita anak sekolah minggu, bisa membanggakan orang tua kita, itu adalah suatu kebanggaan atau kehormatan buat orang tua kita. Dan sebaliknya, kehormatan dari anak-anak sekolah minggu adalah nenek moyangnya. Artinya kalau nenek moyang kita, opung-opung kita mempunyai kepribadian yang bagus, patut kita banggakan. Ya, sekarang mari kita mengingat-ingat opung dan inang kita ataupun kakek atau nenek kita. Apa yang bisa kita ingat dari mereka sesuai dengan tema kita, kakek dan nenek. Apa yang bisa kita ingat dari mereka-mereka yang bisa kita selalu ingat sama mereka.
Sekarang adik-adik mari kita menyebutkan, dibantu sama bapak sama mama, apa contoh-contoh dari orang-orang benar di masa tuanya sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Apa contoh-contohnya dari sifat-sifat orang tua yang bisa kita buat contohnya yang pernah kita lihat. Mungkin yang bisa kita bayangkan dari opung ataupun inang kita, kalau kita lagi nangis pasti kita langsung ditanya, kamu kenapa nangis? Diperhatikan. Dan opung pasti ngomong, jangan menangis. Apa masalahmu? Mungkin masalah yang adik-adik hadapi bisa diselesaikan bersama dengan opung ataupun inang kita. Ya, sekarang adik-adik apa yang sebaiknya kita lakukan buat opung sama inang kita yang telah tadi kita bicarakan sebelumnya, yang sangat menyayangi kita, cucu-cucunya. Apa yang bisa kita perbuat buat menyenangkan hati opung sama inang kita? Ya, mungkin yang kalau serumah sama opung sama inangnya, kalau opung membutuhkan bantuan, ambilkan ini, ambilkan itu, sepatutnya kita melakukan ataupun melaksanakan apa yang disuruh opung sama inang kita. Biar hati opung dan inang kita senang. Dan begitulah seharusnya, sepatutnya kita buat opung dan inang kita. Sekarang di antara adik-adik, siapa yang masih mempunyai opung dan inang? Boleh tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan. Ya. Apa kita mengenal opung dan inang kita? Apa ada yang belum pernah bertemu sama opung sama inangnya? Tolong tanyakan bapak sama mama. Opung kita ada 4 ya. 2 dari mama, 2 dari bapak ya. Kita patut bersyukur kalau opung kita masih lengkap, ada 4-4-nya. Kemudian pada saat-saat ini, mungkin di masa pandemi COVID-19 ini, bisa jadi ada juga adik-adik sekolah minggu yang udah lama nggak bertemu sama opung sama inangnya. Mungkin udah kangen, udah rindu. Ya, untuk mengobati rasa kangen kita sama opung sama inang kita, ya terutama yang jauh nggak serumah, bisa kita telepon ataupun video call. Pasti rasa kangen dari opung sama inang kita sedikit terobati. Dan mari kita mendoakan semoga opung dan inang kita sehat-sehat, panjang umur, dan di suatu saat kita bisa bertemu kembali dalam keadaan berbahagia
dan dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, untuk hari ini cerita kita tentang firman Tuhan cukup sekian. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami telah mendengar sebagian dari firman Bapak, bahwa Tuhan menuntut kami agar kami anak-anak sekolah minggu Bapak bisa menjadi seperti pohon kurma yang kuat, berdaun lebat, dan berbuah yang benar Bapak. Agar di kehidupan kami sehari-hari kami bisa menjadi anak-anak yang baik, pintar, rajin, dan menjadi kebanggaan buat orang tua kami. Demikian juga Bapak di mata Tuhan dan lingkungan kami Bapak, kami bisa menjadi contoh-contoh bahwa kami adalah benar-benar pengikut-pengikut Kristus yang setia dan bisa menjadi contoh yang baik buat masyarakat dan tetangga-tetangga kami Bapak. Bapak, pada saat ini kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang hingga pada saat ini Bapak masih belajar secara online dari rumah. Tuhanlah yang selalu menuntun adik-adik kami, anak sekolah minggu, agar dalam perkembangan pelajaran yang memanfaatkan teknologi Bapak bisa kami ikuti, terutama buat adik-adik kami yang masih bersekolah Bapak. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang lemah dan banyak dosa. Hendaklah Tuhan menghapuskannya agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu mulai dari awal hingga akhir dari kebaktian kami Bapak. Kami telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, demikian juga persembahan yang telah kami kumpulkan, berkati Bapa agar bisa kami pergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang kakek dan nenek. Nah, tugas hari ini kakak berikan ini contohnya. Ini adalah kakek, ini adalah nenek. Nah, tugas kakak adik-adik semuanya mulai dari kelas kecil, kelas besar dan remaja tetap satu tugas, yaitu menggambarkan seorang kakek bersama dengan nenek versi kalian. Jadi nggak mesti sama seperti ini ya. Yang penting menurut kalian seperti apa gambar seorang kakek dan nenek, itu aja dibikin ya dek ya. Oke, selamat mengerjakan anak-anakku.